Hadirin sholat Jum'ah rahimakumullah. Sekarang ini lagi ramai-ramainya disemarakannya kitab kuning. Bahkan Kapolri yang baru kita ini pengen anggotanya juga mempelajari kitab kuning. Emang apa sih artinya kitab kuning? Dulu orang menyebutnya kitab kuning, padahal sekarang banyak juga kitabnya berwarna putih. Kuning itu bahasa Arabnya sufroh, bisa artinya kosong, gundul. Jadi kitab yang tidak berbaris. Cara membariskannya nggak sembarangan. Setidaknya orang tersebut harus ngerti gramatikal bahasa Arab, nahu sorok. Kalau nggak ngerti nahu sorok, berantakan nanti ngebariskannya. Dan boleh jadi pahamnya pun akan berantakan. Ada juga kitab kuning. Kenapa? Inilah keunikan kitab kuning, karena dibuat dari bahan campuran kunyit. Makanya kitab-kitab klasik itu kuat, gak dimakan sesek, karena memang dicampur kunyit. Makanya disebut kitab kuning. Tapi sesuai dengan perkembangan zaman, ya kitab kuning tetap pada eksistensinya apa? Sebuah kitab yang mengajarkan pengetahuan Islam secara mendalam, dari mulai gramatikal bahasa Arab, ulumul arabiyah, kemudian ilmu syariah yang dibagi dengan 3 kategori ilmu, yaitu fiqih, tauhid, tasawuf. Saudara hadirin berbahagia, nah pada kesempatan kali ini saya bawa karangan Al-Habib Abdul Al-Haddad. Nama kitabnya Risalatul Mu'awanah. Ini kitab cukup populer di kalangan pesantren dan masyarakat Islam, dan cukup menarik nasihat-nasihatnya, membuat hati kita jadi damai, tenang, enggak gerasa kerusuh, enggak gelisah. Memandang Islam adalah rahmatil alamin dan seterusnya. Salah satu yang menarik, beliau ini pengarang kitab menasihati kita, wa alaika bi suhbatil akhyar wa i'tizalil asrar wa mujalasati sholihin wa mujanabatu zalimin. Hendaklah kalian itu berteman dengan orang-orang yang baik, menjauhi orang-orang yang jahat, bergaul duduk bersama orang-orang soleh, dan menjauhkan orang-orang yang zalim. Saudara hadirin, kalau kita lihat dalam surah Yusuf ayat 101, padahal Nabi Yusuf itu luar biasa. Dalam Al-Quran Allah nyatakan bahwa dia diberikan berbagai macam kehebatan. Qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wil ahadits. Ya Allah, kau telah berikan aku kerajaan dan kau ajarkan aku bagaimana mentakwil mimpi. Fatiros samawati wal ardh anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kaulah yang menciptakan langit dan bumi. Anta waliyyi, kau adalah pemimpinku, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Jadi Nabi Yusuf mengajarkan kepada kita iktimat kepada Allah, tawakal kepada Allah. Sekarang ini kita COVID, mati nggak ada hubungannya dengan COVID. Mati itu karena ajal, COVID hanya sabab. Mati satu, pintunya banyak. Tapi kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kalau kita baca surah Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur alam semesta ini. Dunia ini mau Allah gempain ke, mau tsunami ini ke, mau banjirin ke, mau panasin ke, mau dinginin ke, harta mau dikirim penyakit ke, Allah yang punya urusan. Kita ini makhluk diatur, bukan ngatur. Jadi disitulah kalimat Rabbil Alamin, Allah menampakkan kemahakuasaannya. Aku yang atur alam, bukan kalian. Tapi setelah kalimat Rabbil Alamin ada kalimat Ar-Rahmanir Rahim.
Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu pesan moralnya apa? Memang aku yang atur alam, tapi mau nggak kau berdoa kepadaku dengan Rahman dan Rahimnya aku? Di situ ada nilai kita suruh banyak doa. Makanya Nabi Yusuf tadi mengatakan anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Kaulah yang ngatur aku, kaulah pemimpinku, kaulah penolongku di dunia dan akhirat. Namun demikian kita diminta ikhtiar, jangan nyerah begitu saja. Pakai protokol, pakai yang sudah digarisbawahi oleh pemerintah, jangan sok berani kita. Nah hadirin berbahagia, lalu apa yang menarik dari surah Yusuf ini? Beliau di akhir hayatnya mengatakan tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim. Hadirin sekalian, yang namanya agama Islam itu bukan hanya dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dari zaman Nabi Adam. Nabi Adam tuh muslim. Adam, Idris, Nuh. Bahkan jelas-jelas Nabi Ibrahim mengatakan wa ana awwal muslimin. Saudara hadirin yang berbahagia, jadi Nabi Ibrahim sendiri muslim. Nabi Yusuf alaihissalam yang hadir setelah Nabi Ibrahim, dia berharap di ujungnya walaupun dia akhirnya mendapatkan kedudukan yang luar biasa, tapi harapannya enggak neko-neko, enggak. Tawaffani musliman, ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim. Ini sesuai dengan perintah Allah. Wala tamutunna, janganlah kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian beragama Islam. Ayo kita pertahankan Islam yang ada di kandung badan kita, yang ada di hati, jangan sampai lepas. Udahlah hadirin berbahagia. Lalu apa lagi? Wal hikni bisolihin, itu harapannya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya Allah, persatukan aku, pergaulkan aku dengan orang-orang soleh. Orang soleh itu mahal. Maka sampai Habib Abdul Al-Haddad juga dalam bait syairnya, wa ashib dawil ma'rufi wal ilmi wal huda wa jannib wa la tushib hudita maniftatan. Pergauli orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang baik. Pergauli ulama. Apalagi ulama sekarang Masya Allah, dari hari ke hari barangkali kita dapat WA dari kawan kita, kiriman, meninggal. Entah, kita nggak bisa spekulasi ada apa enggak. Yang jelas kita pun nggak perlu khawatir selama pabriknya ulama masih banyak, selama pesantren masih ada. Bab satu-satunya yang bisa mengkaderisasi ulama adalah pesantren, terutama pesantren salafiyah yang mengkaji kitab kuning. Karena sekarang banyak orang menamakan pesantren tapi isinya nggak ada mempelajari kitab kuning. Saudara hadirin berbahagia, Al-Fakir sendiri nggak pernah khawatir. Selama pesantren salafiyah, selama pesantren yang memproduk kiai itu masih ada, insya Allah generasi akan tetap tumbuh. Bahkan menjadi penyemangat bagi kami untuk terus menggenerasi, mencetak generasi-generasi yang bisa menyalurkan perjuangan para ulama. Saudara hadirin berbahagia, jadi Al-Habib Abdullah mengatakan tadi, pergauli orang-orang soleh, orang-orang yang punya ilmu. Jadi kalau kita merasa sedih ulama meninggal, jangan menjadi kesedihan yang sifatnya fata morgana, sedih kamuflase. Ketika ulama ada, kita nggak mau mengkaji. Begitu meninggal kita sedih. Kan kita wajib menghormati ulama. Akrimul ulama, fa'inahum surujud dunya wa masabil akhirah. Muliakan ulama. Caranya bagaimana? Gali ilmunya. Jangan begitu ada ulama meninggal sedih tapi nggak pernah mau ngaji, nggak pernah mau menggali. Karena ulama itu Nabi katakan fa'innahum surujud dunya wa masabil akhirah. Ulama itu pelitanya dunia, lampunya dunia, bahkan lampunya akhirat. Saudara, bagaimana kita akan bisa sampai ke akhirat kalau memang tidak ada petunjuk ulama? Itu ulama sampai dikatakan lampunya akhirat. Kalau kita jalan di kegelapan tidak lampu, bagaimana kita akan sampai ke tujuan? Sampai, tapi banyak rintangan, banyak hal-hal yang kita tidak tahu. Nah hadirin,
Itu Nabi Yusuf alaihissalam. Walhiqni bisolihin, persatukan kami dengan orang-orang soleh. Di sini dikatakan wa alika bisubatil akhyar, hendaklah kalian itu berteman dengan orang-orang yang baik. Wa'tidalil asrar, hindari orang-orang yang jahat. Orang jahat itu orang diantaranya apa kriterianya? Lupa sama akhirat, sholat kagak mau, puasa kagak mau, haji ogah padahal punya uang. Ini orang udah merasa hidupnya akan abadi kali di dunia. Itu ciri orang jahat gitu aja deh, gak usah nyari yang lain. Kalau ada tetangga kita ini gak mau sholat, puasa gak mau puasa, itu ciri udah. Yang kayak gitu jangan jadikan sebagai teman akrab, berteman saja, tapi jangan dijadikan teman akrab yang bahaya. Nanti karena ada kaidah sosial, at-tabi'atu tasriqu tabi'ah, tabiat mencuri tabiat. Kecuali memang kalau kita kuat tabiat kita, insya Allah dengan dia bergaul kepada kita, dia akan ikut kita. Tapi kalau kebanyakan enggak, malah kita kebawa sama mereka. Silakan kita bergaul, nggak ada batasan, mau bergaul sama orang brengsek sekalipun, asal iman kita kuat dan kita punya niat untuk ngajak dia, nggak salah. Tapi kalau memang kira-kira iman kita masih sekulit ari, jangan coba-coba. Makanya Al-Habib Abdul Ahad mengatakan, seyogianya Anda hindari orang jahat. Kalau iman kita nggak kuat, keren awalnya saya mau dakwah di tengah orang-orang mabuk, ujungnya malah dia yang tukang mabuk. Inilah imannya belum apa-apa, udah ingin berdakwah. Siapin ilmu dengan kuat, siapkan ketahanan mental iman dengan kuat, baru dakwah kepada orang kayak begitu. Nah kemudian apa lagi? Wa mujalatu sholihin, hendaklah kalian pergauli orang-orang soleh. Dalam Al-Quran kan jelas, Allah nyatakan wa kunu ma'as shodiqin, bergaullah kamu bersama orang-orang yang baik. Saudara hadirin, kalau kita sholat tarawih itu kan ada doanya tuh ya, luar biasa. Kita minta ngopi bareng, makan bareng. Wa min labanin wa asal musyafan syaribin biaqwabi wa abarika wa kasmin ma'in ma'alladina namta alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wa sholih. Ya Allah, kita ngopi bareng tuh, minta ngopi bareng tuh. Kalau anak muda sekarang ayo ngopi-ngopi itu kita gitu, wa min labanin wa asal musyafan syaribin. Ya Allah, persatukan kami untuk ngopi bareng, makan madu bareng bersama orang-orang yang mati syahid, bersama orang-orang yang soleh. Kenapa? Allah yang nyatakan wa hasuna ulaika rafiqa, karena mereka lah teman-teman yang paling baik. Nggak ada teman yang paling baik kecuali orang yang soleh. Apa tuh orang soleh? Orang yang selalu mengingatkan kita kepada urusan akhirat, bukan ngomong dunia melulu, nggak udah. Kemudian apa lagi? Wa qala salatu wassalam Al-Habib Abdullah, beliau menukil sebuah hadits, amrul mar'i ala amri dini khalilihi, perkara seseorang itu tergantung bagaimana agama temennya. Jadi kadang-kadang begini, akhlak kita juga kadang-kadang tergantung bagaimana akhlak teman kita. Agama kita juga kadang-kadang tergadai oleh agama teman kita. Kalau teman kita akhlaknya bagus, insya Allah kita kebawa bagus. Kalau teman kita agamanya juga miring, kadang-kadang kita kebawa miring juga. Makanya sampai Nabi mengatakan, fal yandur ahadukum mayukhalil, maka hendaklah salah seorang kalian melihat siapa kawannya. Jadi jangan sembarangan berkawan. Ya kalau sekedar buat teman biasa nggak ada masalah dah. Tapi kalau sampai jadi teman akrab, ini yang bahaya. Kemudian apalagi terakhir dia mengatakan, wa qala alaihi salatu wasalam al jalisu shalihu khairu minal wahdah, punya teman duduk yang soleh lebih baik daripada kita menyendiri, mengisolasi diri. Kecuali karena covid kali ya. Punya teman yang soleh lebih baik daripada kita menyendiri, nggak mau bergaul sama masyarakat. Padahal teman baik kita banyak yang sholat berjamaah, itu teman yang bagus itu. Wal wahda khairu minal jalisi, sementara menyendiri itu lebih bagus daripada teman yang jelek. Jadi saya ulangi lagi nih, ini Rasulullah SAW yang katakan, teman yang soleh lebih bagus daripada kita hidup menyendiri. Tapi hidup menyendiri lebih baik daripada kita punya teman yang jahat.
Nah, pilihan ada sama kita. Saudara hadirin, jadi itulah karena ada kaidah sosial, at-tabi'atu tasriqu tabi'ah. Tabiat itu mencuri tabiat. Jadi kalau umpama kita tabiat kita, teman kita tabiat yang kurang bagus, kadang-kadang malah kita keajak. Kecuali orang-orang yang imannya sudah hebat, udah kuat mentalnya, nggak bakal keajak. Bukan terajak, tapi malah mengajak. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila sholihan. Siapa sih orang yang perkataannya paling bagus kalau bukan orang yang selalu mengajak kebaikan dan dia juga beramal soleh. Nah, mudah-mudahan kita bisa menempatkan diri kita. Kita bisa milih kawan, jangan sembarangan berkawan. Kalau ada kawan kita nggak baik, kita niat bagaimana mengajak kawan kita. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mengajak kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirul azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.